Ada sebuah cerita menarik dari salah satu provinsi di Indonesia. Sebuah skandal besar terbongkar, tapi bukan lewat operasi tangkap tangan yang heboh itu. Bukan. Justru lewat proses administrasi yang kelihatannya biasa-biasa aja. Ini nih cerita soal pegawai yang namanya ada di daftar gaji, tapi orangnya, nggak ada. Coba bayangin deh, gimana rasanya ya kalau ternyata uang pajak yang kita bayar susah-susah itu setiap bulan ngalir ke rekening orang yang bahkan nggak pernah ngantor. Atau yang lebih parah lagi, orangnya emang nggak pernah ada sama sekali. Nah, pertanyaan gila ini nih yang jadi pusat pembahasan kita kali ini. Jadi istilah yang lagi heboh ini namanya honorer gaib. Kalau mau lebih serem lagi, honorer siluman. Dan ini bukan soal salah ketik atau salah data biasa. Ini tuh beneran ada nama-nama di daftar gaji yang tiap bulan terima duit dari APBD, tapi wujudnya nggak pernah kelihatan di kantor. Dan gambar ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Lihat deh karikatur tikus berdasi yang lagi ngerat uang rakyat ini. Ini bukan cuma gambar lucu-lucuan loh. Ini tuh cerminan dari sebuah sistem yang rusak, tata kelola yang lemah banget, di mana uang negara bisa bocor gitu aja di depan mata kita semua. Oke, sekarang bagian yang paling serunya. Gimana caranya semua ini bisa kebongkar? Percaya deh, ceritanya tuh di luar dugaan banget. Nggak ada tuh adegan penggerebekan atau laporan intelijen. Pemicunya justru sesuatu yang kedengarannya super membosankan dan birokratis. Ironis banget kan? Justru niat baik pemerintah buat menata dan ngangkat para pegawai honorer jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, malah jadi kayak detektor kebohongan raksasa. Ya, proses verifikasi data buat promosi inilah yang tanpa sengaja ngebuka kotak Pandoranya. Dan ini dia angka keramatnya, 518. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah jumlah honorer yang datanya amburadul, statusnya nggak jelas, dan hampir pasti gagal diangkat jadi PPPK. Gara-gara data 518 orang inilah, Badan Kepegawaian Daerah akhirnya minta inspektorat buat turun tangan. Dan dari situlah, bola salju ini mulai menggelinding. Oke, pertanyaannya sekarang, kok bisa sih ratusan hantu ini nyelip di sistem gaji pemerintah selama bertahun-tahun tanpa ketahuan? Nah, jawabannya itu ada di sistemnya sendiri, yang dari awal emang udah, bisa dibilang sengaja dibikin kacau. Ini potret nyata tantangan otonomi daerah kita. Coba deh kita lihat data yang carut-marut ini. BPKAD, ini yang ngurusin duit dan gaji, nyatat ada sekitar 11.200 pegawai. Oke, tapi lihat BKD yang harusnya jadi pusat data kepegawaian. Mereka pernah bilang jumlahnya 15.000 lebih, terus datanya berubah lagi jadi 6.618. Bingung kan? Nggak ada satupun data yang sinkron. Ini udah bukan salah data lagi, ini data chaos. Nah ini dia biang kerokoknya. Ternyata setiap dinas atau PD itu bisa seenaknya rekrut honorer sendiri. Gak perlu lapor, gak perlu nyambung ke data pusat di BKD. Hasilnya apa? Jadilah birokrasi bayangan. Pengawasan jadi mustahil, dan pintu buat main curang kebuka lebar banget. Dengerin deh kata salah satu anggota dewan ini. Nusuk banget. Katanya yang pensiun cuma 10, tapi yang direkrut bisa 100. Ini kan gila. Jelas nggak seimbang. Rekrutmennya bukan karena butuh, tapi karena siapa tahu anggaran daerah jadi bengkak cuma buat bayar gaji, bukan buat bangun jalan atau sekolah. Nah, dari hasil auditnya ternyata ada dua modus utama nih di balik skandal honorer gaib ini. Yuk kita bedah satu-satu biar jelas. Oke, jadi hantunya ini ada dua jenis. Hantu tipe pertama ini yang benar-benar niat. Ini penipuan aktif. Ada nama, ada gaji, tapi orangnya fiktif. Ini jelas butuh orang dalam yang sengaja bikin data palsu. Nah, hantu tipe kedua ini lebih karena lalai. Ini kegagalan sistem. Orangnya udah resign, tapi namanya nggak dicoret dari daftar gaji. Jadi gajinya jalan terus. Dua-duanya sama-sama ngerugiin negara, tapi yang pertama itu nunjukin ada kejahatan yang terstruktur. Sekarang, kita geser sedikit dari soal angka dan sistem. Karena skandal ini bukan cuma soal duit negara yang bocor. Ada dampak manusianya, dan ada tantangan super berat buat balikin uang yang udah hilang. Ingat angka 518 tadi? Nah, di antara mereka itu ada loh honorer yang beneran kerja, yang udah ngabdi belasan tahun. Gara-gara data kacau dan ada temuan pegawai fiktif, nasib mereka yang jujur ini jadi ikut terkatung-katung. Mau diangkat jadi PPPK jadi susah, masa depannya jadi abu-abu. Kasian banget kan? Secara formalitas sih, pemerintah udah ngeluarin surat sakti namanya tuntutan ganti kerugian atau TGR. Intinya, semua duit yang udah salah bayar itu harus dibalikin. Kedengarannya keren dan tegas ya, tapi pertanyaannya emang bisa balik tuh duitnya? Coba lihat angka ini deh, 2,4 miliar rupiah. Ini bukan angka baru, ini tuh utang lama.
Kerugian negara dari kasus perjalanan dinas fiktif anggota DPRD di provinsi yang sama. Kasus dari tahun 1999 sampai 2009 loh. Nah, ini yang bikin kita jadi pesimis. Lawong nagih utang ke pejabat yang jelas-jelas ada orangnya aja susahnya minta ampun. Bahkan ada yang nyicilnya cuma 200.000 sebulan. Gimana ceritanya mau nagih gaji dari hantu? Sejarah di daerah ini nunjukin kalau soal akuntabilitas keuangan itu PR besar. Nagih duit dari hantu? Kayaknya sih misi yang mustahil. Dengan kebongkarnya borok ini, pemerintah provinsi sekarang ada di persimpangan jalan. Sebuah momen penentuan. Mereka mau beneran bersih-bersih sampai ke akar-akarnya, atau ya sudahlah, biarin aja masalah kayak gini kejadian lagi nanti. Solusinya gimana? Ada 3 langkah kunci yang direkomendasiin. 1. Beresin audit forensik di semua dinas, biar ketahuan seberapa parah masalahnya. 2. Bentuk tim khusus yang galak buat nagih kerugian, jangan lembek kayak yang udah-udah. Dan yang paling krusial, nomor 3, bikin satu sistem data terpusat, satu pintu, biar nggak ada lagi celah buat siluman masuk. Pada akhirnya, pertanyaannya cuma satu. Audit ini udah kayak senter yang nyorot ke sudut-sudut gelap birokrasi, nunjukin di mana para hantu ini sembunyi. Pertanyaannya, apakah pemerintah Provinsi NTB bakal beneran mengusir hantu-hantu ini selamanya? Atau mereka cuma bakal pindah tempat dan terus ngehantuin anggaran publik? Jawabannya bakal nentuin wajah pemerintahan di sana ke depannya.